Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih, Bu. Perkenalkan, nama saya Dorcas Kartigaluh. Saya dosen dari KIPUD Utama Malang. Saya di sini sebagai moderator. Dan di sini ada pembawa materi dari dosen Brawijaya, yaitu Leontina Tiret. Saya persilahkan. Dan ada juga mungkin kita dari dosen dari Brawijaya juga. Untuk itu saya mempersilahkan kepada pembawa materi untuk menjelaskannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore semuanya. Semangat? Oke. Nah, di sini saya diminta untuk membawakan materi dalam seminar ini dengan judul berbicara. Nah, berbicara itu merupakan bagian dari 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama itu berbicara. Setelah berbicara itu menyimak. Setelah menyimak, membaca. Setelah itu menulis. Nah, yang saya akan bagikan sedikit buat kawan-kawan di sini, teman-teman di sini, yaitu berbicara. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut jenis-jenis berbicara, ciri-ciri dan sebagainya, pertama-tama kita tahu lebih dahulu itu pengertian berbicara. Berbicara itu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Ya, jadi ketika lahir itu pertama tuh berbicara dulu. Pertama kita lebih dahulu menyimak. Nah, dari menyimak itu, setelah apa yang kita simak itu, kalau ulang, nah baru saat itu kita bisa mengucapkan. Nah, di sini kegiatan berbicara itu diawali dari pemberi pesan. Nah, kalau di dalam rumah ketika orang tua berbicara itu, kita yang menyimak. Oh, kira-kira apa yang dibicarakan oleh orang tua kepada kita. Nah, berbicara itu kan tadi kan di awal saya kan sudah bilang bahwa berbicara itu merupakan keterampilan berbahasa, salah satu yang bagian terpenting. Nah, bentuk bahasa itu ada 2. Yang pertama lisan dan yang kedua tulisan. Yang lisan ada terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu menyimak dan berbicara. Yang kedua membaca dan menulis. Kalau menyimak dan berbicara itu menghasilkan secara langsung. Jadi kalau kita berbicara begini, ya langsung produktif dia. Kalau membaca dan menulis itu reseptif. Jadi kita menerima. Jadi kita setelah menerima
Yang kedua itu meyakinkan. Nah, dikatakan meyakinkan itu apabila pembicara berusaha mempengaruhi atau meyakinkan pendapat atau sikap para pendengar. Jadi ketika saya berbicara, apa yang saya bicarakan itu saya berusaha supaya dari pendengar itu bisa yakin dengan apa yang saya bicarakan. Nah, seperti yang ada di slide, reaksi yang diharapkan dari pendengar itu adanya persesuaian keyakinan. Jadi yang saya bicarakan itu dari pendengar juga bisa yakin, oh ternyata yang ini dari si dia yang berbicara ini bisa menjadi satu inspirasi bagi saya ke depan. Jadi mereka yakin dengan apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, menggerakkan. Nah, dikatakan menggerakkan di sini apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari pendengar. Ini berkaitan dengan kalau mau dikatakan berkaitan dengan kalimat-kalimat saya. Jadi kalau misalkan saya berbicara begini, yang saya harapkan itu dari pendengar bisa langsung melakukan apa yang saya perintahkan begitu. Misalkan kalau di dalam perkumpulan seperti ini, ketika saya melihat ruangan kotor, saya bisa berbicara tapi dengan memakai cara yang lain. Nah, dari pendengar itu bisa langsung mengerti apa yang saya bicarakan. Oke, lanjut. 4. Menginformasikan. Nah, dikatakan menginformasikan di sini apabila pembicara ingin memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Informasi di sini yang saya maksudkan itu bisa kita saksikan seperti di acara siaran-siaran televisi ya. Jadi apa yang mereka bicarakan itu bisa memberi informasi sekaligus bisa membuat para pendengar itu mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Yang kelima, menghibur. Nah, dikatakan menghibur di sini apabila pembicara bermaksud menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Kalau hal ini juga lebih berkaitan ke siaran-siaran televisi yang sekarang kita saksikan bersama. Tidak terlepas kalau misalkan di dalam satu bentuk diskusi, lalu misalkan ada teman atau ada orang yang maju untuk memberikan salah satu komedi atau itu kan menghibur juga. Lanjut. Nah, ciri-ciri pembicara yang baik pertama menentukan maksud, yang kedua memilih topik yang tepat, yang ketiga mengumpulkan bahan, yang keempat membuat kerangka-uraian, yang kelima menguasai materi, dan yang keenam memahami pendengar, ketujuh memahami situasi, 8 menguasai pendengar, 9 memanfaatkan alat bantu, 10 meyakinkan dalam penampilan. Oke, selanjutnya faktor penghambat berbicara. Faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara pertama, merasa malu, merasa takut, kurang pede. Ciri-cirinya gugup, sikapnya kaku, sering salah, dan berbicara berputus-putus. Penilaian berbicara. Secara garis besar, penilaian berbicara dibedakan atas 3 hal. Yang pertama, bahasa lisan yang digunakan. Bahasa lisan yang digunakan itu pertama lafal, intonasi, diksi, dan struktur bahasa. Jadi lafal itu harus jelas, bagaimana intonasinya dan pemilihan katanya. Terus strukturnya, kata yang satu dengan yang ini nyambung atau tidak. Yang kedua, isi pembicaraan. Hubungan isi dengan topik dan kualitas isi. Dalam artian bahwa isi pembicaraan itu pertama topik dengan isi itu harus saling berkaitan. Yang ketiga itu teknik dan penampilan. Gestur, mimik, volume, dan
Di materi yang tadi Ibu Leontina menyampaikan tentang berbicara. Yang salah satu poin yang terpenting yaitu yang tadi saya simak yaitu tentang meyakinkan. Di sini seorang pembicara itu harus pertama salah satunya harus meyakinkan pendengarnya. Tapi kalau gimana? Contohnya gimana caranya? Kalau orang itu sudah dicap tidak baik atau dicap, sudah ada tanda merahnya di tengah masyarakat. Contohnya, saya ambil salah satu contohnya tentang presiden kita. Katanya kan sekarang ini banyak mahasiswa yang berdemo di sana sini. Mereka ingin bahwa presiden ini harus diturunkan karena tidak bertanggung jawab atau tidak memegang janji bahwa salah satunya untuk BBM. Bagaimana caranya dia meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dia lakukan itu benar, atau apa yang dia sampaikan selanjutnya untuk ke depan bangsa ini seperti apa? Kasih. Apakah pertanyaan sudah jelas? Oke, sangat jelas. Terima kasih ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, kalau seperti kenyataan yang terjadi sekarang, kalau seperti tadi dia diberikan contoh bahwa Pak Jokowi bahwa sudah dicap, ya seperti yang kenyataan sekarang. Nah, untuk meyakinkan kembali para masyarakat, mahasiswa yang berdemo sana sini, pertama-tama sekali seperti sekarang banyak orang yang bilang bahwa jangan hanya bicara, tapi dengan tindakan. Jangan hanya bicara, tapi langsung dengan tindakan. Ya, jadi apa yang kita katakan itu dengan tindakan nyata biar tidak usah dicap. Dan kalau memang sudah dicap seperti itu, bagaimana membenahi kembali supaya bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Dari jawaban dari saya. Apakah sudah jelas jawaban dari Ibu Leontina? Baik, terima kasih, jawabannya sangat memuaskan dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menyimpulkan sedikit tentang berbicara. Tujuan berbicara kita yang pertama, kita harus percaya diri, meyakinkan diri, dan kita punya mental. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.